Juran, go. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami, Kuala Dikti, kumpulan Abrara Al-Allah, Dina, Kang Fatul, dan Septi. Yeay! Edisi kali ini kita akan membahas tes wakaf link sukuk. Kira-kira apa? Kalau disingkat tuh jadi CWLF. Ada yang tahu nggak sebelumnya itu apa? Kalau misalnya nggak tahu, ayo kita cari tahu bersama kita bertiga. Jeng. Ya, sebelum kita memasuki... Masalahnya kitanya tahu nggak? Apa? Pak, tuh jangan kayak gitu. Anggap aja kita tahu. Ya udah di-record lagi ya, nggak apa-apa ya. Ya, sebelum kita memasuki sesi sharing, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah untuk menyempurnakan edisi hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah siap semuanya? Enggak. Kang Fatul paling siap nih kayaknya. Iya. Untuk pendahuluan aja ya. Untuk pendahuluan aja, kita kan sudah tahu wakaf kan. Wakaf itu kan istilah dari bahasa Arab ya. Yang asal kata itu kalau nggak salah, kalau salah dibenerin ya. Waqafa ya. Waqafa yang artinya itu diam, ditahan. Pokoknya intinya ditahan gitu kan wakaf itu. Nah, yang kita tahu di Indonesia itu wakaf hanya sebuah kuburan atau masjid. Sebenarnya sekarang sudah banyak nih produk wakaf. Salah satunya kes wakaf link sukuk. Untuk lebih dalamnya kita kulik bersama Dina dan Fatul. Siapa yang mau duluan untuk menjelaskan kes wakaf link sukuk itu? Dina. Oke, aku dulu. Boleh. Soalnya aku pengertian. Ya, boleh ke Dina ya. Silakan Dina. Ngerjain emang. Aku mau share screen ya. Boleh. Profit sharing juga boleh, Din. Jadi cuma 3 slide. Oke. Daging semuanya. Enggak ada yang semua, ini pengertian doang. Ya, ketahuan deh. Oke, jadi cuma 3 slide. Yang pertama, cash wakaf link sukuk. Nah, sebenarnya apa sih cash wakaf link sukuk, Kang Fatrul? Itu akan dijelaskan oleh Septi apa sih? Iya. Cash wakaf link sukuk itu ya sejenis produk wakaf kan ya, Din ya. Tapi dia berintegrasi ke ranah sukuk. Iya, betul banget. Jadi, cash wakaf link sukuk itu adalah, kan kalau wakaf itu, kalau misalkan sekarang ya, mungkin kalau dulu identik wakaf itu dengan tanah, kuburan, pesantren, terus apa lagi? Rumah anak yatim, gitu-gitu, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan sekarang nih, ya madrasah dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang nih, wakaf itu juga bisa pakai cash, alias pakai uang tunai gitu. Nah, uang tunai ini nantinya akan dihubungkan dengan instrumen investasi yang namanya sukuk. Nah, itu dia cash wakaf link sukuk. Jadi, sebenarnya untuk cash wakaf link sukuk itu adalah instrumen wakaf. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan sukuk link wakaf, apa, Kang? Ini sukuk, tapi berkaitan dengan wakaf. Itu sih kayak baca gitu ya, sukuk link wakaf. Kayak dibaca gitu sebenarnya. Diartiin doang. Iya, jadi kalau misalkan sukuk link wakaf ini beda nih sama wakaf tadi. Karena kalau misalkan cash wakaf link sukuk itu dia kaitannya dengan wakaf. Jadi utamanya itu dia wakaf yang dilingkan lewat sukuk. Tapi kalau misalkan sukuk link wakaf ini
utamanya pokoknya itu adalah instrumen investasinya yaitu sukuk itu yang dilingkan ke wakaf. Jadi gimana uang yang udah kita investasikan di instrumen sukuk, kan sukuk itu ini ya pembiayaan negara. Nah itu diinvestasikannya di wakaf, di tanah-tanah wakaf atau di apa namanya tempat-tempat yang emang itu merupakan harta wakaf. Karena kan harta wakaf itu nggak bisa dijual, cuma bisa di ini aja kan, cuma bisa digunakan dan dimanfaatkan, tapi nggak bisa dijual. Dan kenapa sukuk link wakaf itu ada? Karena emang dinilai kalau misalkan tanah-tanah atau harta-harta wakaf itu dinilai belum termanfaatkan dengan maksimal. Jadi kenapa dibuat sukuk link wakaf ini biar penggunaan pemanfaatan dari harta wakaf itu bisa maksimal dan optimal tentunya. Jadi kalau sukuk link wakaf ini kayak orang-orang yang nabung sukuk terus diinvestasikan pada instrumen-instrumen harta-harta wakaf. Jadi tujuannya itu sebenarnya investasi. Jadi misalkan yang sukuk link wakaf ini pasti orang-orang yang investasi itu pasti akan mendapat bagi hasil atau keuntungannya gitu. Paham nggak? Kalau nggak ya udah. Terus, nah ini Wakil Ketua BWI Imam Teguh Sabtono mengungkapkan bahwa CWLS merupakan instrumen wakaf, tetapi kalau misalkan SLW merupakan instrumen investasi. Nah ini di conclusion dari pemaparan aku hari ini. Selanjutnya untuk manfaatnya, terus contoh-contohnya. Nah itu nanti bisa diserahkan ke pembicara selanjutnya gitu. Terima Iya, kasih. terima Kerjain. kasih. Iya, terima kasih Dina atas perbedaan antara CWLS dan juga S LWS ya. SLW. SLW SW SLW. ya, SLW. Ya, itu singkatnya kayak gini kali ya, Din. Kalau seandainya CWLS itu lebih ke kita udah berniat untuk wakaf, kalau misalnya si yang sebaliknya tuh yang SW SLW SLW. Kalau yang SLW itu lebih ke tujuan awalnya investasi, tapi dia ya, ada beberapa sukuknya di ya uang untuk sukuknya itu wakaf dipergunakan ya, untuk diinvestasi di wakaf. lahan-lahan atau Iya. harta-harta wakaf gitu. Benerlah Hmm. saya catat biar enggak ini. Apa tadi Din yang diinvestasikan di wakaf? SLW. Ya, Ya. jadi kalau misalkan cash wakaf link sukuk kan dia tulisannya cash wakaf, jadi uang Yes. tunai, ini uang cash yang tujuannya itu emang untuk diwakafkan kan. Kan kalau misalkan dulu Wakafkan, mungkin kayak iya. aneh kan kalau misalkan kita wakaf uang gitu. Wakaf kan identiknya tanah, terus rumah Iya. atau apapun itu, sumur gitu misalkan. Nah, kalau sekarang ternyata bisa nih untuk wakaf dalam bentuk uang tunai. Bahkan bisa dengan Rp10.000 Anda sudah bisa berwakaf di salah satu ini wakaf gitu. Nah, kalau misalkan sukuk itu Ingin tahu lembaga apa? Silakan hubungi kami untuk sponsor. hahaha. Usaha dong. Oh ya Iya. udah. Oke, itu sebuah awalan ya, pendahuluan perbedaan antara CLWS dan juga LW. Sekarang selanjutnya adalah Kang Fatrul. Ya, Kang Fatrul mau menjelaskan apa nih tentang CLWS ini Waduh. sendiri? Ya udah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebenarnya mau ngebahas yang tadi, cuma udah dibahas sama Dina. Halah, 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 halah. Biasaan banget Jadi, Fatrul. jadi kalau saya di sini, ya saya mau mencoba membahas kenapa sih harus berwakaf gitu. Cuma ini belum ada PPT-nya, belum keburu dibikin PPT. Ntar dicari bisa ada stok. Kalau ada Oke. stoknya aku cari. Kalau nggak ada ya lanjut aja. Nah, emang benar tadi kata Dina Septi juga sudah dulu tuh orang-orang lebih cenderung kalau wakaf itu harus mahal. Harus bentuknya tanah, harus berbentuk lah, harus bentuknya bangunan, harus bentuknya sekolah, bentuknya masjid. Jadi harus berdampak, itu harus terlihat. Sekarang sudah ada istilahnya tuh
kebaruan, inovasi-inovasi yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi kata Dina, dengan 10.000 saja sudah bisa berwakaf gitu. Bahkan mungkin 1.000-2.000 pun bisa gitu. Tapi ya mungkin bagian wakafnya nggak terlalu berdampak. Sekarang hampir semua lembaga tuh berlomba buat menghimpun wakaf karena memang ini potensi yang sangat besar gitu. Karena siapapun boleh berwakaf. Beda dengan zakat kan, kalau zakat ada aturan khusus. Aturan khusus kalau apa namanya tuh harus sesuai nisab dan sesuai haul. Sesuai nisab dan sesuai haul. Kalau misalkan itu apa namanya tuh? Wakaf. Kalau wakaf kan tidak perlu nisab dan Pembagian. haul, siapapun bisa. Tapi yang jadi masalahnya lembaga itu mereka tidak apa namanya tuh? Istilahnya tuh dari segi pengelolaannya beda pendapatannya. Haknya tuh berbeda. Kalau wakaf kan mereka harus dapat 10% sih bersih. Tapi dari keuntungan beda sama zakat yang dapat 1/8 tuh kotor gitu. Maksudnya bukan kotor, Iya. jadi tidak perlu diolah pun boleh langsung dapat, ada hak amil. Kalau hak nazir kan sesuai kesepakatan meskipun kalau nggak salah tidak ada dalil, tidak ada itunya. Tapi kesepakatan di negara ini 10% dari hasil pengelolaan. Makanya agak tersendat. Maksudnya tuh tidak terlalu sejor-joran seperti zakat gitu, tapi tetap merintis istilahnya lembaga-lembaga gitu tuh. Nah, terus CWLS ini jadi salah satu istilahnya tuh program kerjasama antara BWI, Kementerian Keuangan selaku penerbit sukuk, juga LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Kalau nggak salah BNI Syariah, Mandiri Syariah, sama Muamalat ya. Iya. Muamalat 3 bank. Juga dengan mungkin kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai fasilitas. Indonesia ada itu wakaf produktif. Kalau zakat kan ada FOZ. Kalau wakaf itu ada wakaf produktif, ininya itu namanya tuh forum wakaf produktif kalau nggak salah kerjasamanya. Oh ada. Iya. Ada wakaf produktif. Cuma memang nggak sebesar FOZ. Nah ini diharapkan memang targetnya tuh BWI ini bisa menghimpun 50 miliar dalam waktu 3 bulan. Setiap 3 bulan. Berapa miliar? 50. Jadi setahunnya itu target 200 miliar penghimpunannya tuh. Nah, nilai manfaatnya, targetnya tuh bisa diberikan kepada mauquf alaihnya tuh 1 miliar per bulan atau per 3 bulan. Pokoknya sekitar 8% dari yang didapatkan tuh bisa tersalurkan. Oh gitu. Tuh, kalau nggak salah seperti itu sih. Jadi memang ini cuma kenapa sih harus dikaitkan wakaf uang ini kenapa harus dikaitkan dengan sukuk? Ini sebagai opini saja. Kan istilahnya wakaf itu harus memang tetap abadi, nggak usah perlu penjaminan. Kalau sukuk kan dia ada penjaminan negara gitu kan. Kalau misalkan ini mungkin untuk memperkuat si cash wakafnya itu gitu. Dan juga membantu pembangunan yang diperlukan. Kalau misalkan kenapa udah aja nggak usah dikaitkan dengan suku, udah aja istilahnya tuh bangun keperluan negara pakai wakaf gitu kan. Nah kalau nggak salah ada peraturannya bahwa lembaga negara itu tidak boleh menggunakan lahan wakaf. Itu. Jadi kalau misalkan mungkin dikaitkan dengan suku kan instrumennya lebih luas, bisa dibangun kampus, bisa dibangun jalan kan, suku bisa dibangun apa-apa. Sedangkan kalau misalkan wakaf terbatas sesuai harus nazirnya menempatkan itu pada apa, dan kalau misalkan pun itu dibangun buat ibaratnya kalau suku ini buat pembangunan negara kan yang bisa kepemilikan secara umum gitu. Mungkin agak
terbatas. Itu penglihatan kecil saya gitu. Gitu. Nah, mungkin emang sekarang mulai dilirik karena historinya wakaf di Indonesia sendiri memang luar biasa sebenarnya, terutama dari Aceh. Aceh penyumbang pertama pesawat milik Indonesia. Waktu itu kita merdeka, Pesawat wakaf. Pak Soekarno tuh main ke Aceh. Ada salah satu pengusaha yang ibaratnya mewakafkan lah gitu pesawat. Dikasih kode apa gitu waktu itu lupa. Terus emas yang di Monas tuh, itu juga kan, itu masuk instrumen wakaf nggak? Eh, Serikat. kurang apa ya? Mungkin bisa ya, karena kan Monas itu menghasilkan ya pada akhirnya. Menghasilkan. Cuma maksudnya Secara tapi nggak secara logik mungkin masuk karena kan Monas itu bayar juga kan untuk masuk iya, naik ke atas Monas. Cuma mungkin kalau nggak dibilang sebagai instrumen wakaf ya. Mungkin itu cuma sistemnya mirip. Sistemnya mirip. Ada dana abadi istilahnya kan itu si emasnya Monas tuh yang bikin harganya mahal tuh Monas kita masuk kas. Kalau misalkan nggak ada emas kan mungkin hanya tugu gitu. Kalau misalkan tidak ada historinya nggak terlalu mahal lah gitu. Mirip kayak di Harvard University kalau nggak salah. Mereka University. tuh tidak University. Kebanyakan. Sunda pisan, tak bisa F. Jadi di Harvard University ini ada dananya sebutnya endowment 314 miliar gitu, 314 pokoknya gede lah gitu. Itu dana abadinya gitu. Ibaratnya mirip sih sistemnya kayak wakaf yang apa namanya tuh harus terjaga, tidak boleh sampai tergerus, tapi manfaatnya tetap bisa dirasakan. Kayak gitu. Nah, untuk misalkan seperti itu aja lah ya, karena kan kita mau bahas yang lain nih, jadi mencoba itu saja dulu. Nanti kalau ada lagi kita sharing lagi. Iya, terima kasih Kang Fatul atas informasinya, luar biasa ya. Sampai telah mendapatkan 50 miliar ya, walaupun targetnya 200 miliar. Jadi kita tahu ternyata wakaf di Indonesia tuh sudah mulai variasinya itu udah banyak ya untuk wakaf. Dan baru tahu juga nih kalau misalnya Aceh tuh sebagai penyumbang pertama atau yang pernah melakukan pertama kali mewakafkan sebuah pesawat gitu kan. Berarti wakaf ini nggak hanya terbatas tanah, bangunan, ya kan, kuburan yang benar-benar itu udah lama banget, pemikiran lama gitu. Sekarang kita udah mulai membangun wakaf produktif berupa cash dan disambungkan ke sukuk. Dan sebagai informasi, ternyata untuk CLWS ini atau Cash Wakaf Link Sukuk telah pertama kali di launching itu pada tanggal 10 Maret 2020. Itu secara privasi. Kalau Sakti ingat ya kalau ini salah, tolong dibenerin. Itu nomor sukuknya itu SW001. Jadi itu nominalnya ya hasilnya itu 50.849 juta kalau nggak salah ya. Itu pertama kali diluncurkan sudah 50 miliar. Walaupun targetnya kata Fatul 200 miliar, iya nggak? 200 miliar itu setahun. Setahun. Iya sih ya, mirip. Kalau mirip. Per 3 bulannya 50 gitu ya. Per 3 bulannya 50 miliar. 50 miliar. Dan ini tadi udah dijelaskan kalau misalnya CLWS ini bekerja sama dengan 5 stakeholder yang tadi udah disebutkan sama Kang Fatul ya, BWI, Bank Indonesia sebagai fasilitator, Kementerian Keuangan sudah pasti untuk sukuknya, terus untuk pembayaran wakafnya atau kerjasama untuk pembayarannya itu di Bank BNI Syariah dan juga Bank Mualat. Nah, mungkin nih ada yang belum tahu ya kalau seandainya bagaimana sih caranya gitu kan. Siapa tahu di sini ada gimana sih caranya?
ada wakif yang ingin interest gitu kan untuk bergabung di Berwakaf. CLWS itu sendiri. Iya. Jadi mau dijelaskan dulu, kalau sukuk ini jangka waktunya itu 5 tahun. Dia sistemnya itu bagi hasil, iya. Bagi hasil menggunakan, kalau saya diskonto sama apa ya, diskon kupon pembagian hasilnya. Nanti kita cek ulang lagi ya. Dan ini minimal banget untuk saldo seorangnya atau lembaga untuk menaruh ke CLWS ini itu 3 juta dan minimum jangka waktunya 5 tahun. Nah, caranya bagaimana sih? Gitu kan mungkin ada yang penasaran nih. Jadi bagi wakif yang hendak ikut program CWLS ini bisa datang langsung nih ke Bank Mitra CWLS, yaitu yang tadi sudah disebutkan, Bank Mualaf Indonesia dan juga BNI Syariah terdekat, dengan membawa KTP untuk mengambil dan mengisi formulir persyaratan. Atau juga bisa langsung nih ke kantor BWI, Bank Wakaf Indonesia, untuk ditanya-tanya lebih lanjut atau berkonsultasi terlebih dahulu. Nah, untuk apa sih gitu kan, biar lebih interest lagi nih untuk CLWS itu. Ya, tujuannya apa sih gitu kan. Nah, tujuan Kes Wakaf Link Sukuk ini diharapkan bisa menjadikan Indonesia menjadi negara yang kuat. Jadi apa ya, kan kita harus banyak utang nih negara kita. Nah kan negara yang baik ya, utangnya dibeli sama rakyat sendiri gitu, biar benar-benar kerasa membayar utangnya. Ya kita ingin contohnya nih ya, biar kayak Jepang betul. Kalau Jepang kan memiliki suku bunga surat utang cukup rendah karena seluruh surat utangnya itu hampir bahkan 0 gitu. Dibeli oleh rakyatnya sendiri. Nah, bahkan jadi kita minus. Nih, makanya kita belajar dari Jepang gitu kan. Nah, dengan adanya wakaf ini, seenggaknya kita selain investasi, kita juga membantu kesejahteraan masyarakat, karena keuntungannya ini bukan ada perjanjiannya, entah itu untuk wakaf semua atau dibagi hasil antara untuk berwakaf ataupun ke kita. Jadi nggak usah takut nih. Kira-kira gini, nanti ada pertanyaan gini, aduh pengen banget berwakaf tapi belum ada uangnya. Ya jangan risau, 10.000 udah bisa ya Din ya untuk berwakaf. Apalagi kalau misalnya Tapi mungkin nggak cash wakaf Link Sukuk ya, karena tadi kalau kata Septi 3 juta. 3 juta minimal. Nah, untuk yang ini 3 jutanya tetap untuk kalian. Oh iya, 3 jutanya balik nanti di akhir. Di akhir. Dan untuk wakafnya itu adalah dari sisa keuntungannya, entah itu dari diberikan diskonto sama kupon itu. Iya, kupon itu untuk seluruhnya berwakaf ataupun dibagi hasil seperti itu. Jadi kita sekaligus investasi di dunia, sekaligus investasi di akhirat. Mantap, betul. Gitu ya. Ya, waktunya tinggal 4 menit lagi. Kira-kira kita akan membahas apa? Apa, Kang? Ya, ngomong habis kan waktu ini. Keren banget sih ya, conclusion yang Septi sampaikan semuanya udah top marko top. Itu bahkan bukan conclusion itu. Marketing. Itu marketing ya. Lebih banyak lagi dari lebih bagus. Iya, betul. Saya hanya menambahkan dari kalian. Ya, Din, ini mau di stop dulu atau gimana? 4 menit lagi? Atau ada yang mau menambahkan? Silakan, Fatrul. Cukup sih, cuma itu aja memang yang kalau Kes Wakaf Link Sukuk ini belum terlalu terpublish ya. Terus apalagi kalau misalkan ya mungkin orang-orang yang kenal tuh masih di lingkungan orang-orang yang ibaratnya belajar ekonomi Islam gitu. Jadi tahu sama Kes Wakaf Link Sukuk. Kalau misalkan orang-orang awam ini mungkin masih ada yang memperdebatkan wakaf uang itu boleh apa enggak gitu. Iya. Mungkin masih pada tahap itu yang harus diluruskan. Tapi di balik itu ya, karena kalau misalkan kata Kang Fatrul yang lalu karena MUI sudah membolehkan, itu ya udah jangan ribet guys. Ya, sebenarnya kan gitu.
Iya. Seperti Dan itu. mulia sekali gitu ya tujuannya. Bahkan kita pribadi Iya. juga bisa membantu negara, membantu pembangunan negara. Karena kan emang tujuan SUK itu untuk penambal defisit APBN ya, sama untuk sektor real gimana bisa bertumbuh. Dan ternyata Iya. kita pribadi dengan uang 3 juta yang padahal itu uang yang akan balik, kita bisa membantu negara kita sendiri gitu. Ya, Apa kita yang direpotin? Septi Iya, tanya, itu kenapa? Dina punya sukuk berapa lembar? Berapa Kok Punya sukuk game? suku berapa lembar sih? Berapa berapa instrumen? nilainya Berapa berapa? produk? Berapa apa dong? Sejujurnya Berapa aku nggak sukuk? punya wakaf link sukuk. Mungkin nanti ya. Kayak kemarin belajar Tapi sukuk punya doang. Dan itu Cashling minimal. sukuk. Kok cash link sukuk oke. Oke. Iya. Iya. Dan Fose juga kemarin pernah wakaf, tapi kalau Fose wakaf saham, dia bukan wakaf link sukuk. Oh iya tuh itu baru Iya. lagi tuh wakaf saham. Karena saat itu Filantropi Islam wakaf mantap, saham lagi, betul. iya, awal-awal banget dikeluarkan nih wakaf saham di Indonesia saat itu. Jadi Fose juga ikutan untuk mengembangkan wakaf saham itu sendiri. Dan sekarang nih yang baru meluncur pada tanggal 10 Maret 2020 itu awal pertama kali ya dibuka CLWS ya tahun ini gitu kan. Makanya nih ayo buru-buru ikut menyumbang di CLWS. Oke, sekui. Ya, tinggal 1 menit lagi. Apa yang akan dibahas? Mungkin positif atau negatifnya. Tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Kak Fatrul ya. Atau kita ini dulu. Kita break. Oh ya, break dulu. Break. Ya. Kembali lagi setelah iklan berikut ini. Yeay, iklan dulu ya. Dadah.